Halo guys, hari ini kita akan belajar Bible Study mengenai menghakimi orang lain. Secara khusus kita akan belajar bagaimana caranya kita itu harus menghakimi orang lain. Jadi nggak bisa sembarangan, ada cara-cara khusus yang diajarkan dalam firman. Kita cek. Yang pertama, menghakimi itu harus dengan lemah lembut. Galatia 6 ayat 1. Konteks ayat ini ngomong soal perintah untuk merestorasi atau memulihkan orang Kristen lain yang lagi jatuh di dalam dosa. Dan ini dilakukan oleh orang Kristen lain yang lagi sungguh-sungguh mengikuti Tuhan atau yang dewasa di dalam Tuhan. Nah, untuk kita ini memulihkan keadaan orang tersebut, kita ini harus menentukan orang ini itu dosanya apa, salahnya di mana. Dan kita harus memberitahu orang itu. Dan ini adalah menghakimi, karena kita menyatakan apa yang benar, apa yang salah. Tetapi kita harus lakukan dengan lemah lembut, seperti kata firman Tuhan di sini. Dan selain itu, kita mesti belajar melakukan itu dengan kesadaran kalau kita ini yang menghakimi orang ini dengan maksud untuk memulihkan, kita pun bisa jatuh dalam dosa yang sama. Dan melakukan ini kita butuh namanya kerendahan hati. Ini implikasinya apa untuk kita? Kalau kita menghakimi orang untuk melihat orang itu dipulihkan sama Tuhan, jangan kita ini menghakimi, kita ngomongi, kita negur orang itu langsung dengan emosi, dengan kasar, apalagi dengan benci dalam hati. Karena firman bilang, lakukan dengan lemah lembut. Kalau bisa pakai suara pelan, lebih bagus. Cara ngomongnya kita, nada kita berbicara, itu harus diatur. Itu implikasinya. Teguran boleh keras, tetapi kita harus lakukan dengan lemah lembut. Yang kedua, bagaimana sih caranya kita itu harus menghakimi? Yaitu dengan tidak melakukan penghakiman yang munafik. Yang artinya adalah ketika kita ini menghakimi orang lain, kita mengekspos atau menyatakan dosa orang lain, jangan sampai kita ini melakukannya dengan mata kita ini buta. Kita nggak melihat dosa kita sendiri. Itu maksudnya. Ayatnya banyak, teman-teman bisa lihat aja di layar. Aku bahas salah satu aja. Roma 2 ayat 1-4. Karena itu, hai manusia siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, ini adalah tindakan kita ini menyatakan dosa orang lain. Di sini Tuhan bilang, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Kenapa? Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jadi cukup jelas, Tuhan gak ingin kita menghakimi orang lain dengan cara menghakimi yang munafik. Kita bilang orang lain salah, tetapi kita sendiri pun melakukan hal yang sama. Jangan sampai seperti itu. Makanya di pertemuan pertama soal menghakimi, aku sempat bahas soal Matius 7 ayat 1-5, di mana kita belajar untuk mengeluarkan dulu balok dari mata kita agar kita bisa nolong orang lain dari dosanya mereka. Ini prinsipnya sama di sini. Jadi jangan sampai kita menghakimi dengan munafik. Yang ketiga, kalau ngomong soal menghakimi, ada hal-hal tertentu itu hanya Tuhan sendiri yang bisa hakimi. Kita sebagai manusia, kita nggak bisa dan kita nggak berhak. Contohnya apa? Roma 14 ayat 4. Secara konteks ini ngomong soal hati nurani. Kita sebagai manusia, kita tidak berhak menghakimi hati nurani orang lain. Itu intisarinya. Karena jika ngomong soal hati nurani, itu urusannya antara setiap orang dan Tuhan langsung. Kita, orang lain, tidak boleh ikut campur. Apalagi selain hati nurani yang kita nggak boleh hakimi. 1 Korintus 4 ayat 5. Secara konteks di sini Paulus itu negur orang-orang di Korintus karena mereka itu bertengkar satu sama lainnya. Mereka itu punya orang-orang atau pemimpin rohani favorit. Secara nggak langsung terjadi namanya penghakiman. Pemimpinku jauh lebih baik daripada pemimpinmu. Figur rohani ini lebih baik daripada figur rohani yang sana. Jadi orang-orang itu saling menghakimi figur-figur pemimpin yang ada. Dan ketika kita baca firman Tuhan ini yang ngomong, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Artinya apa? Firman Tuhan di sini mengajarkan kita kalau ini berbicara soal sesama hamba Tuhan, sesama orang-orang yang melayani Tuhan, yang efektif, yang anak Tuhan beneran. Ada buah yang bisa kita lihat dan rasakan. Jangan kita ini hakimi pelayanan mereka. Itu maksudnya. Karena Tuhan sendiri yang akan memberikan penghakiman itu suatu hari, memberikan reward atau hadiah, upah kepada setiap mereka. Kita jangan komentar. Kita setuju ataupun nggak setuju, jangan terlalu banyak komentar di situ. Oke, konteksnya ini adalah anak Tuhan. Ini tidak bisa kita pakai sebagai alasan kita tidak menghakimi guru palsu, nabi palsu. Oh, enggak. Ini tidak berlaku di sini. Ini hanya berlaku untuk sesama anak Tuhan.
Yang terakhir, bagaimana sih harusnya kita menghakimi? Kalau kita menghakimi, jangan sampai kita pakai fitnah. Yang dimaksud di sini adalah kita ini personal attack. Kita menyerang pribadinya itu dengan sikap hati itu yang gak suka. Yakobus 4 ayat 11-12. Di sini Yakobus itu menegur orang-orang. Karena itu mereka itu bertengkar satu dengan yang lainnya. Karena mereka itu punya keinginan masing-masing yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu muncullah pertengkaran, cekcok, dan fitnah. Sampai menyerang pribadi dengan hati itu yang gak suka karena pertengkaran itu. Akibatnya apa? Muncullah penghakiman yang gak benar, yang gegabah, yang ceroboh, yang tidak adil. Yang sudah kita pelajari, penghakiman model seperti ini itu salah. Secara definisi bahasa aslinya, aku coba cari, memfitnah di sini itu yang dimaksud adalah kita itu mengatakan sebuah kebohongan atau info yang tidak benar mengenai seseorang dan reputasi orang itu. Dan kita lakukan itu dengan niatan hati itu yang tidak baik. Jadi bukan untuk merestorasi ya, seperti kita pelajari di awal. Tapi kita lakukan itu karena hati kita ini gak suka sama orang itu. Kita hakimi. Orang ini jahat, orang ini sesat. Ada hati yang gak suka. Jadi makanya gak heran di sini Yakobus itu bilang penghakiman model seperti ini salah. Karena sikap hati seperti ini, menurut Yakobus 2 ayat 8, ini bukan sikap hati yang mengasihi. Penghakimanmu caranya salah, motivasinya pun salah. Dan tentunya isi dari penghakiman itu sendiri pun tidak benar. Kan ini adalah fitnah. Jadi sebagai konklusinya teman-teman, kita sudah belajar kalau inilah cara-caranya kita harus menghakimi. Kalau saja kita melakukan dengan benar, pasti bakal indah sekali. Motivasi kita murni, tujuannya kita itu benar. Kita ingin merestorasi orang ini, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk menjegal, bukan untuk menyerang, tapi untuk merestorasi orang ini. Dan cara kita itu penuh dengan kasih. Kita lakukan dengan lemah lembut. Ini adalah cara menghakimi menurut firman Tuhan. Yuk kita praktekkan apa yang kita pelajari hari ini. Menghakimi pada esensinya itu tidak salah. Tapi jika kita lakukan dengan cara yang keliru, motivasi yang salah, dan tujuan kita lakukan itu keliru juga, maka penghakiman itu pun bisa salah. Dan ingat, tidak semua hal itu dapat kita hakimi. Khususnya hati nurani, karena hanya Tuhan dan orang itu saja yang tahu. Dan juga jangan hakimi pelayanan anak-anak Tuhan yang sudah terbukti mereka anak Tuhan, yang mereka lakukan juga tidak melawan firman. Jangan dihakimi. Biarkan itu menjadi urusan setiap mereka dengan Tuhan sendiri. See you next time.